Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Tertulis di dalam kitab Lukas 24 ayat 32, judul renungan kita hari ini adalah Mengobarkan Api. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 32. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita, bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat, yang mengatakan, bahwa Ia hidup.
Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 32. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Anda tidak dapat mengobarkan api di hati orang lain sebelum api itu berkobar di hati Anda. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Dalam Kisah Para Rasul 17, Paulus pergi ke Areopagus untuk memberitakan kebenaran kebangkitan. Sebagian besar orang yang berkumpul di sana bukan orang yang ingin mendengarkan hal-hal rohani. Lukas, yang menuliskan Kisah Para Rasul, mencatat mereka hanya ingin menghabiskan waktu untuk membahas ide-ide terbaru, tanpa memiliki minat yang berkobar-kobar untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari. Terlalu banyak informasi dapat membahayakan. Semua ide itu dapat saling memburamkan dan tak berkaitan, sehingga yang kita ketahui tak mengubah kita. Berabad-abad lalu, sejarawan Plutarch mengingatkan, hidup pada tahap informasi semata itu berbahaya. Dengan bijak, ia berkata, akal budi bukan bejana untuk diisi, tetapi api untuk dikobarkan. Para pengikut Kristus yang sedang dalam perjalanan menuju Emmaus akan menyetujui hal itu. Ketika mereka meratapi kematian Yesus, Kristus yang telah bangkit bergabung dengan mereka tetapi menyembunyikan identitasnya. Dia mulai mengajar mereka tentang nubuatan-nubuatan kuno dalam Perjanjian Lama mengenai semua peristiwa itu. Setelah itu, Kristus menyatakan dirinya kepada mereka kemudian pergi. Setelah Yesus pergi, mereka heran akan apa yang telah mereka dengar. Hal-hal yang diajarkannya bukan fakta-fakta mandul, melainkan api yang membakar hati mereka dengan pengabdian kepadanya. Marilah kita juga mempercayai gembala jiwa kita untuk membakar hati kita saat kita bertumbuh di dalam firman-Nya. Kala menempuh perjalanan masa, kehadirannya terasa bersama kita, membaca firman-Nya, mendengar sabdanya, nyalanya memperbarui hati kita. Yesus mendekati mereka. Lukas 24 ayat 15 berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Di tengah kebingungan para murid atas peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, datanglah Yesus mendekati dua orang murid-Nya yang sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran.
Dua murid Yesus yang sudah mendengar bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Namun ketika mendengar kabar kebangkitan Yesus, maka mereka tidak mencari kebenarannya, namun mereka sudah kecewa dan pergi ke kota Emmaus. Emmaus artinya kota yang tidak ada artinya. Demikian juga kalau kita kecewa dengan Tuhan dan hidup tanpa arah, maka seringkali kita akan pergi ke tempat yang tidak ada artinya dan tidak bermakna. Dan Yesus menemukan mereka, dan melalui apa yang dilakukan Yesus memberikan pesan kepada kita betapa pentingnya firman Tuhan. Pada saat murid kecewa dan kehilangan harapan, maka sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, maka Tuhan peduli kepada kita, tidak pernah meninggalkan kita, serta Dia mau datang menemui dan mendekati kita. Kadang-kadang ketika merasa terpuruk dan tenggelam dalam keputusasaan, maka kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita dan tidak dapat melihat Tuhan ada di sana, padahal sesungguhnya Tuhan itu ada di sana. Jadi seringkali kekecewaan, putus asa dan kehilangan harapan itu dapat membuat kita tidak mampu melihat Kristus ada di tengah-tengah kita. Dari percakapan murid-murid itu kita tahu bagaimana pada awalnya mereka menganggap Yesus itu sebagai Mesias, namun setelah mengalami masalah, akhirnya menganggap Yesus hanya sebagai nabi. Demikian juga ketika keadaan kita sedang baik, maka kita mengakui Yesus itu sebagai Tuhan yang luar biasa, namun ketika kita sedang berada dalam masalah, maka seringkali kita menjadi ragu akan keberadaannya. Mengapa Yesus tidak menyatakan dirinya secara langsung kepada murid-murid yang saat itu sedang mengalami kebimbangan dan memilih untuk menjelaskan kepada mereka tentang apa yang tertulis tentangnya yang mungkin membutuhkan waktu diskusi yang begitu lama karena harus menjelaskan kitab-kitab perjanjian lama satu persatu. Yesus memilih untuk menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentangnya karena Yesus akan naik ke sorga dan Dia ingin mengajar dan membawa mereka melewati perjalanan untuk mengenal Yesus melalui firman-Nya. Di sini kita dapat belajar supaya kita tidak hanya mendengarkan firman melalui renungan atau khotbah-khotbah dari pendeta, namun kita perlu mengalami secara pribadi dengan Sang Firman, yaitu Yesus melalui Alkitab yang kita baca dan pelajari sendiri secara pribadi. Dan kita juga akan menemukan bahwa semua masalah kehidupan dan jawabannya dapat ditemukan di dalam firman Allah di Alkitab. Betapa sedikit yang menyadari bahwa Yesus tidak terlihat dan berjalan di sisi mereka. Betapa memalukan banyak orang dapat mendengar suaranya berbicara kepada mereka dan mengetahui bahwa Dia mendengar semua pembicaraan mereka yang bodoh dan umum. Dan berapa banyak hati yang terbakar dengan sukacita yang kudus jika saja mereka tahu bahwa Juru Selamat ada di sisi mereka, bahwa atmosfer yang kudus dari hadirat-Nya mengelilingi mereka, dan mereka diberi makan roti kehidupan. Betapa senangannya Juru Selamat akan mendengar para pengikut-Nya berbicara tentang pengajarannya yang berharga dan mengetahui bahwa mereka memiliki kesukaan akan hal-hal yang suci. Ketika kebenaran tinggal di dalam hati, tidak ada tempat untuk mengkritik hamba-hamba Tuhan, atau untuk mencari kekurangan akan pesan yang Dia kirim. Apa yang ada di dalam hati akan mengalir dari bibir. Itu tidak bisa ditahan. Hal-hal yang Allah telah persiapkan bagi mereka yang mengasihinya akan menjadi tema percakapan. Kasih Kristus ada di dalam jiwa sebagai sumber air, bermunculan dalam kehidupan abadi, mengirim aliran hidup yang membawa kehidupan dan kebahagiaan kemanapun mereka mengalir. Karena itu, marilah kita keluar dari kekecewaan, keputusasaan serta kehilangan harapan dan dapat melihat kebenaran sebab Sang kebenaran bersama dengan kita,
bukan tangan kita yang memegang dia namun tangannya yang memegang kita. Tidak pernah dia meninggalkan kita dan anugerahnya selalu menopang kita. Mengerti kitab suci, Lukas 24 ayat 45 berkata, "Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci." Untuk mengerti isi kitab suci, Yesus harus membuka pikiran para muridnya. Rupanya, ketidakmampuan memahami dan menerima berita kebangkitan Yesus oleh para murid, sangat terkait dengan situasi psikis mereka yang masih tertutup untuk mengerti sepenuhnya isi kitab suci. Dan baru terbuka pengertian mereka ketika Tuhan Yesus bertindak, membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa kemampuan memahami kitab suci tidak bergantung pada kemampuan manusia belaka, tetapi harus meminta hikmat Tuhan Yesus, supaya oleh pertolongannya kita memiliki kemampuan mengerti apa yang disampaikannya melalui Alkitab yang ada pada kita. Jika tidak, maka kita akan menjadi orang sebagaimana yang dikatakan, banyak mendengar namun tidak mengerti, banyak melihat namun tidak memahami. Kondisi yang demikian akan membentuk orang hanya banyak menghafal isi firman Tuhan, namun tidak melaksanakannya dalam perbuatan nyata, atau sudah tahu namun tidak melakukannya. Inilah alasan mengapa Tuhan Yesus harus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Oleh karena itu, bagi kita yang menjadi pengikut Kristus harus memahami kitab suci dengan benar. Tanpa memahami kitab suci, tidak mungkin kita akan mengerti tentang Kristus. Hieronymus, seorang bapa gereja, mengatakan, "Bagaimana mungkin kamu tahu tentang Kristus kalau tidak pernah membaca kitab suci? Ketika kita membaca kitab suci, kita bertemu dengan Allah sendiri. Dengan itu pula, sebelum membaca kitab suci kita diminta untuk berdoa terlebih dahulu, agar Tuhan membuka hati dan pikiran kita sehingga kita diberikan pencerahan untuk memahami kitab suci. Karena itu, mintalah kuasa Roh Kudus agar kita bisa memahami isi kitab suci dengan baik dan benar." Apa yang terjadi di jalan menuju Emmaus? Peristiwa dalam perjalanan menuju Emmaus dibahas dalam Lukas 24. Dalam bab terakhir Injil Lukas ini, kita membaca tentang dua murid Yesus, Kleopas dan seorang yang tidak disebutkan namanya, yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus pada hari Yesus bangkit dari kematian. Saat mereka melakukan perjalanan, seorang pria bergabung dengan mereka Yesus yang telah bangkit. Meskipun mereka tidak mengenalinya, pria itu bertanya, "Percakapan apa yang kalian lakukan satu sama lain saat berjalan?" Kedua murid itu terkejut karena pria itu tidak mendengar kejadian yang terjadi baru-baru ini yang menyebabkan kekacauan di Yerusalem. Mereka kemudian menceritakan kepada orang asing itu tentang penyaliban Yesus dan laporan tentang kuburnya yang kosong. Yesus menjawab, "Betapa bodohnya kamu, dan betapa lambatnya hatimu untuk mempercayai semua yang dikatakan para nabi. Bukankah Kristus harus menderita hal-hal ini dan kemudian memasuki kemuliaannya?" Dan dimulai dari Musa dan semua nabi, dia menjelaskan kepada mereka apa yang dikatakan dalam seluruh kitab suci tentang dirinya. Jadi, saat mereka berjalan, Yesus mengajarkan apa yang telah diramalkan Perjanjian Lama tentang dirinya. Ketika mereka tiba di Emmaus malam itu, kedua murid itu berhenti untuk makan, dan mereka meminta Yesus untuk bergabung dengan mereka. Dia melakukannya. Dan ketika dia memecahkan roti dan memberkati makanan tersebut, terbukalah mata mereka, dan mereka mengenali dia. Yesus kemudian menghilang.
Tanggapan mereka, Lukas melaporkan, mereka segera bangun dan kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menemukan ke-11 dan orang-orang yang bersama mereka, berkumpul dan berkata, "Itu benar, Tuhan telah bangkit." Dalam perjalanan menuju Emmaus, Yesus memberikan pelajaran tentang nubuatan Perjanjian Lama yang digenapi melalui kematian dan kebangkitannya. Sungguh suatu pelajaran yang luar biasa. Penulis kitab menjelaskan pekerjaannya, menghubungkan kitab suci dengan peristiwa-peristiwa yang baru saja mereka alami. Reaksi murid-murid terhadap pelajaran Yesus adalah keyakinan mendalam akan kebenaran ajarannya. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia berbicara? Mereka saling bertanya. Mata fisik mereka dibutakan terhadap identitas Yesus. Namun mata iman mereka terbuka ketika Yesus membuka kitab suci kepada mereka. Setelah kisah ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain, menghilangkan segala keraguan bahwa Dia masih hidup. Yesus telah berjanji bahwa Dia akan memperlihatkan dirinya kepada mereka yang mengasihi Dia. Dan inilah tepatnya yang Dia lakukan dalam perjalanan menuju Emmaus. Kisah para murid di jalan Emmaus penting karena berbagai alasan. Ini memberikan penekanan pada nubuatan Perjanjian Lama yang berhubungan dengan Yesus, bukti mengenai penampakan tambahan Yesus, dan hubungan mengenai banyak saksi mata dari kebangkitan Yesus. Lukas 24 seringkali dilihat sebagai model perjalanan yang Yesus lakukan bersama banyak dari kita saat ini. Ketika Dia membuka mata kita, mengarahkan kita pada firman, dan menyatakan dirinya sepanjang perjalanan hidup sebagai Juru Selamat dan Tuhan yang telah bangkit. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik,
Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.